Iya, jadi kita harus tadi saya sampaikan harus punya komitmen dan mental baja ya, karena, saat kita tahu orang itu benar-benar drop dan kita ingin membangkitkan, kita harus jadi orang yang kuat juga gitu loh. Kece People, terima kasih selalu setia stay tune di Kece Media by Unesa. Segmen kedua dari perbincangan kita di Bincang Unesa bareng dengan Pak Agus Sifak SORMPD, Ketua Divisi Mitigasi Kebencanaan SMCC Unesa. Dan di belakang layar juga masih ada satu orang lagi yang akan menjadi tamu kita yang akan ngobrol duduk bareng sama saya nanti di segmen yang ketiga. Stay tune setelah yang satu ini. Oke, tadi saya bicara seputar manusia kuat gitu kan. Jadi manusia kuat artinya di sini dibutuhkan sosok-sosok yang bisa memberikan kontribusi nyata gitu ya. Jadi datang di tempat lokasi kejadian nggak cuma ikut merasakan kesedihan dengan menangis, Betul. tapi yang dibutuhkan adalah bentuk yang lainnya. Ya. Nah, kalau di SMCC sendiri Pak, tadi selain ada pelatihan, ambil mentor untuk memasak, kemudian ada pelatihan mental healing, itu kan kalau nggak benar-benar terlatih kan nggak bisa ya, karena kan kita bertemu dengan orang yang baru di mana lagi down, lagi mengalami musibah, kemudian kita terenyuh, nangis tuh kan ya percuma ya, nggak ada action gitu kan. Di SMCC? Oke, Mbak, terima kasih. Jadi di SMCC itu mempunyai spesialis sendiri-sendiri ya. Contohnya? Jadi tadi kita kalau ada psikolog, pembentukan psikologi, ada psikolog ya. Terus ada contoh banjir, ada juga dari teknik ahli bagaimana kemarin kita berusaha merakit juga alat untuk pendeteksi banjir kayak gitu. Ya, jadi di SMCC ini kita ambil dari semua fakultas yang ada di Unesa ya. Jadi ambil berarti seperti memaksa mereka untuk bergabung atau teman-teman membuka relawan rekrutmen ya. Setelah rekrutmen kita seleksi. Ya, seleksinya banyak sekali ya, yang daftar tuh banyak sekali ya. Jadi kayak wajib militer beneran. Apa tingkatan atau tahapan seleksinya? Mungkin Kece People ada yang pengen bergabung karena jiwanya sudah mulai terasah, empatinya. Ya, yang pertama tadi jiwa menolongnya ada, ya ikhlas tadi ya, terus berani dan mempunyai skill yang kita inginkan, ya. Contoh tadi ahli masak, ahli psikologi, ahli teknik ya, ada semua. Nah, kita jadikan satu di sana. Nah, kita nanti tergantung dari bencananya apa. Nah, kita yang terjun dari apa? Dari siapa? Ini yang kita terjunkan. Kita pilih lagi. Menjawab dari apa yang sudah disampaikan, bencananya apa, siapa itu yang sudah pernah teman-teman dampingi, dibantu dari SMCC? Banjir. Banjir. Pernah ya. Kita juga ambil dari teman-teman teknik kemarin ya. Berarti teman-teman ini harus bisa renang dong? Iya. Kita juga ada latihan untuk pertolongan penyelamatan di dalam air. Di dalam air. Kita kasih pertolongan, kita kasih juga waktu itu di, kalau nggak salah di Lumajang ya, kita ngasih pelatihan desa tanggap bencana di Istana, di sana kita ngasih pelatihan di mana jika terjadi banjir dan lain-lain kita. Jadi ini adalah salah satu wujud bentuk bantuan yang berbeda, bukan berupa materi atau berupa makanan sembako, tapi berupa keahlian mereka sendiri. Jika di dalam kondisi yang seperti itu mereka harus ngapain dulu. Ya, kita keliling juga ke daerah-daerah yang rawan bencana tadi di Istana. Kita sharing ilmu ya, kita bagi ilmu juga cari ilmu di sana sehingga menjadi relawan SMCC yang kualitas dan kuat. Berarti di SMCC ini paket komplit untuk peduli kemanusiaan. Ya. Dan apa namanya, psikolog ada. Jadi secara mental orang kalau kena musibah kan emosinya naik turun tuh, gampang marah atau gampang sedih, bangkitnya susah. Nah itu juga masuk ya di mental healing. Berarti sasarannya ini semua korban ya, musibah. Ya banjir, ya gempa, ya gunung meletus. Berarti ya relawan ini perempuan, laki atau laki-laki dibutuhkan yang kuat. Campur. Ya, jadi kita juga ada medan juga ya. Kalau kita membutuhkan medan bagaimana yang diperbanyak laki-laki, kita ambil banyak laki-laki. Relawannya laki-laki. Berarti menginformasikan itu ke teman-teman relawan SMCC ya. Kita sudah punya data di sana, siapa yang siap untuk terjun di bencana
tersebut. Jadi Oke. apa bencana banjir siapa yang bisa Nggak kaleng-kaleng nih relawannya Iya, SMCC nih ya. ya terima Oke. kasih Sombong semua. juga nih. Tapi memang kita sombong artinya kita harus bisa menempa diri gitu ya untuk Ya. bisa membantu. Hmm. Lanjut lagi berarti kalau misalnya di lokasi itu memang tingkat apa ya namanya? Bukan tingkat keselamatan ya, tingkat keselamatan ya. Mhm. Kemudian yang dibutuhkan adalah laki-laki, mungkin berarti yang diturunkan banyak laki-laki. Banyak ya? laki-laki. Oke. Kemudian kalau misalnya dirasa agak aman, bisa Aman. mendampingi ibu-ibu dan anak-anak, Betul. banyak juga perempuan. Maksudnya Iya. seimbang gitu ya. Iya. Yang bagian dapur pasti, tapi dapur ini kan nggak cuma perempuan ya Pak ya? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki juga diajarkan, harus Jadi bisa. gini Mbak, kita sebelum terjun di tempat bencana, Mhm. kita biasanya sudah punya teman-teman yang sudah ada di sana. Di sana kita cari informasi yang dibutuhkan apa di sana. Oke. Iya. Jadi tim apa tuh namanya yang berangkat duluan? Tim sapu ranjau, tim survei Iya, atau ada apa tim nih? survei ya. Oke. Tim survei. Kadang kita sendiri yang survei ya. Jadi kadang saya sendiri yang survei ke sana. Jadi atau sebelum teman-teman berangkat di medan kemanusiaan, Iya. jadi teman-teman harus tahu paham medannya Betul. ya. Jadi siapa yang mau diterjunkan, Iya. berapa orang, apa saja yang dibutuhkan. ya sampai obat-obatan, Sampai obat apa obat-obatan. yang perlu di sana, yang Oke. dibutuhkan di sana apa. Jadi kalau kita mau bantu obat contoh, Mm-mm. tapi di sana tidak memerlukan buat apa ya. Oh betul. Ya, jadi kita Mubazir ya. ya mubazir. Mm-mm. Jadi kita cari informasi di sana, obat apa yang perlu kita kalau dibawa dari sini. Oke, Seperti berarti itu. ada dokternya juga dong. Ada Kan nggak boleh dokternya. kasih salah resep gitu Nggak kan? boleh. Kita Oke. bawa dokter juga di sana. Di tim SMCC ada dokter Sandi, dokter Ega, ada dokter Made kemarin, dokter Niken, Dokter Niken. ya, Jadi dokter dari medis ada juga Ada, ya. ada. Oke. Karena kan kita nggak boleh asal ya ngasih obat tanpa resep, kemudian sakitnya apa namanya, kita nggak mungkin kan Nggak bisa mungkin. langsung kasih gitu kan. betul. Mm-mm. Jadi kita emang harus profesional ya. Profesional. Ya, dan hebat dan kuat. Itu Hmm. saran dari Pak Rektor, Prof. Hasan ya. Mm-mm. Jadi komitmen, sehat, hebat dan kuat. Bener Itu. nih, Cak Hasan memang bener. Soalnya kalau misalnya teman-teman relawan ke sana malah sakit kan repot ini. Iya. Maunya membantu malah dibantu ya kan. Siap, ini siap. ini PR juga nih Hmm. dan apa namanya? Berarti komunikasinya teman-teman relawan antar divisi dan juga relawan di SMCC ini seperti apa bentuk komunikasinya? Ini kan pandemi Iya, ya. iya. Apa ada pertemuan kemudian untuk mengasah skill ketika nantinya di lokasi? Siap. Jadi kita biasanya online dulu ya, Oke. online dulu. Setelah online terpilih, kita cek dengan protokol kesehatan, Mm-mm. ketat, baru kita latihan ya. Kalau dulu kita latihannya per minggu. Latihan apa ini? Ya, saya sampaikan dari awal Apa tadi maksudnya untuk supaya kita jadi relawan bugar kita juga harus lari, Fisik. ya Iya. fisik begitu. Ada tes dan pengukurannya juga untuk kebugaran. Jadi awal masuk kita tes kebugarannya. Setelah itu kita latih beberapa lama, kita tes lagi. Mm-mm. Ada lagi tuh. Berarti terkait dengan riwayat kesehatan juga Kesehatan ya. juga. Jadi kalau yang sakit-sakitan nggak bisa jadi relawan walaupun dia punya apa namanya jiwa sosial tinggi gitu ya. Betul. Kemarin waktu kita ke Masa Lembu itu ya, kita juga cek mabuk laut apa enggak karena naik kapal gitu. Cara ngeceknya gimana? Ditanya aja. Ya. Oh ditanya aja, saya pikir apa namanya dikasih kayak tempat terus digoyang-goyang gitu. Gitu kan, karena kan kalau misalnya latihan seperti itu saya tahunya itu dari teman-teman pramugari kan latihannya kan jadi ada satu tempat gitu kan, mereka juga ada semacam tempat untuk berenang. Ini masukan kemudian, buat kita Mas ya. Kita Jadi goncangan-goncangan itu kan Iya. memang harus dilatih, nggak Iya, cuma iya. goncangan dalam percintaan gitu ya. Oh, Maksudnya Iya, dalam iya. kehidupan. Jadi benar-benar kalau di tempat contohnya seperti di gempa itu kan kalau kita nggak bisa adaptasi dengan goncangan, tahu-tahu kita sendiri lawan yang mabok ya gitu kan. betul. Bisa pusing Bau. kayak gitu kan. Jadi kan ada Mm-mm. juga karena bau dia mual, ada juga Iya. kita tanya-tanya di sana, kita cek. Seperti itu. Wah, keren banget nih. Iya. Jadi sebetulnya teman-teman ini untuk bisa mengajak di open recruitment dulu. Iya. Kemudian ada beberapa tes gitu Betul. ya. Kalau sudah lolos baru kemudian Dilatih. dilatih. Iya. Baik, luar biasa. Oke, Kece People, kalau misalnya teman-teman atau Kece People pengen bergabung di SMCC UNESA, jangan khawatir. Ini ada Instagramnya kan ya? Kalau Ada. misalnya Kece People pengen tahu kemana? Di Instagram ada.
Instagramnya SMCC Unesa. @smcc Unesa. Unesa. Oke. Ya. Jadi di situ juga ada informasi seputar kegiatan Ya, ya. setiap kegiatan Mm-mm. kita upload di sana. Ada dokumentasinya ya. Ada dokumentasinya. Capek nggak sih? Kalau kita bicara capek, kerja apa aja capek, Pak. Oh gitu Tapi ya. kalau dengan bahagia, senang, terus tadi ikhlas, Mm-mm. tidak ada rasa capek, adanya rasa bahagia. Oh gitu Iya. ya. Nanti kita tes ya seberapa bahagia teman-teman relawan SMCC Unesa ini. Oke, terima kasih ya Pak Agus Siap. Sifak SOR MPD Ketua Divisi Mitigasi Kebencanaan SMCC Unesa berbagi informasi. Memang sengaja kita kasihnya sedikit ya supaya teman-teman atau kece people yang penasaran pengen bergabung dan pengen tahu bisa langsung ke Instagramnya atau langsung bertanya ke Pak Agus Sifak karena beliau ini juga dosen dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Iya. kemudian juga Ketua Umum apa Pak? Abdi Tuban, Ab- Asosiasi Bola ABTI. Tangan Mm-mm. Tuban. Kemudian juga owner dari klinik sport di Tuban juga. Iya. Beliau ini putra daerah dari Tuban. Oke, kece people, segmen yang ketiga kita akan menggeser Pak Sifak, Pak Agus Sifak, dan kita gantikan dengan sosok relawan. Jadi kalau kita ngomongin relawan, kalau kita nggak munculkan, kalau kita nggak tanya-tanya, kita nggak puas gitu ya, kita nggak tahu seperti apa sepak terjangnya, kemudian apa yang dirasakan ketika menjadi relawan. Di segmen yang ketiga ya kece people, tetap stay tune di Kece Media by Unesa. Kalau di dunia relawan ini memang selain notabene jurusan saya adalah psikologi, yaitu melatih kepekaan juga terkait dengan tensi kita pada orang lain, kita bagaimana untuk membantu, untuk ya setidaknya meringankan beban mereka ketika kita menjadi relawan. Tentu tujuan kita yaitu tujuan yang mulia, di mana kita tujuannya untuk meringankan beban dari orang lain. Kece Radio.